Siapkah dunia menghadapi gaya kepemimpinan Trump yang berbeda? AS kini memiliki presiden baru, namun rasa lama. Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden AS ke-47 setelah kalah dalam pemilihan presiden 2020. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang 4 prinsip penting yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan pemerintahan baru Trump di masa depan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keempat prinsip ini, mari kita lihat sejenak tim personel terbaru Trump. Selain penunjukan Susie Wiles sebagai Kepala Staf Gedung Putih beberapa hari lalu, Trump juga mengumumkan bahwa Mike Pompeo dan Nikki Haley tidak akan bergabung dengan timnya kali ini. Alasan pastinya tidak dijelaskan oleh Trump. Namun, kita bisa menebak bahwa di akhir masa jabatannya yang lalu, hubungan antara Pompeo dan Haley dengan Trump sempat mengalami berbagai friksi. Jika analisis ini benar, hal ini menunjukkan bahwa di periode kedua kepemimpinannya, meskipun mungkin akan ada banyak perubahan, ada satu hal yang tidak berubah. Barang siapa yang mendukung Trump akan berjaya, dan barang siapa yang menentangnya akan tergilas. Kepribadian, filosofi kepemimpinan, gaya, bahkan selera pribadi Trump, serta kesediaannya untuk mendengar masukan dari orang lain dalam proses pengambilan keputusan, mungkin akan tetap menjadi indikator penting selama masa kepemimpinan berikutnya. Ada kabar bahwa mantan perwakilan dagang AS, Robert Lighthizer, diundang untuk bergabung dalam tim Trump di periode kedua sebagai perwakilan dagang AS. Namun, belum pasti apakah Lighthizer akan menerima posisi ini. Selain itu, Financial Times melaporkan bahwa dalam periode pertamanya, keluarga Trump memainkan peran penting, dan di periode kedua, mereka tetap akan berperan, meskipun dengan sedikit perubahan. Dalam periode pertama, putri dan menantu Trump memegang peran penting. Tetapi berdasarkan informasi terbaru, putri dan menantu Trump mungkin tidak lagi memegang posisi kunci dalam pemerintahan baru. Sebaliknya, anak laki-lakinya yang berusia 46 tahun kemungkinan akan diberikan jabatan sangat penting. Hal ini tidak hanya mencerminkan kecenderungan nepotisme dalam keluarga Trump, tetapi juga memperlihatkan seberapa besar pengaruh preferensi pribadi dalam penunjukan posisi. Tentu saja, dalam beberapa waktu ke depan, akan ada lebih banyak berita yang terungkap. Kita akan terus menelusuri dan menguraikannya untuk Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan 4 prinsip penting yang perlu diperhatikan saat berurusan dengan Trump. Pertama, kita bisa melihat bahwa di periode keduanya, Trump mungkin akan tetap berpegang pada prinsip, siapa yang mendukung saya akan berjaya, siapa yang menentang akan tergilas. Hal ini terlihat jelas dalam sikapnya terhadap Pompeo dan Haley, dan bahkan dalam sikapnya terhadap putrinya Ivanka dan menantunya Kushner. Namun, ada satu perbedaan signifikan antara periode pertama dan kedua Trump. Pada 2 tahun pertama periode pertamanya, Trump sangat bergantung pada kekuatan elit Partai Republik dan belum memiliki tim pribadi. Ini menjelaskan mengapa timnya sering berganti pada 2 tahun pertama, baru stabil pada 2 tahun terakhir. Setelah timnya terbentuk, strateginya, termasuk strategi keamanan dan perdagangan, juga semakin jelas. Kini, setelah 8 tahun, Trump sudah memiliki tim yang stabil dan bahkan telah membentuk sebuah filosofi yang dikenal sebagai Trumpisme. Selain itu, Trump tidak hanya mendapat dukungan dari pemilih kaum muda, tetapi juga memiliki sejumlah tokoh muda yang bisa diangkatnya. Jadi, di periode kedua ini, Trump kemungkinan tidak akan menghadapi kesulitan besar dalam penunjukan personel. Meskipun Trump masih nepotistik dan keras kepala, tim intinya sudah terbentuk dengan beberapa figur kunci yang sangat ia andalkan. Pertama adalah Elon Musk. Kedua adalah wakilnya J.D. Vance.
Dan tentunya ada beberapa orang di balik layar yang belum terungkap. Satu pertanyaan penting adalah, mengingat karakter keras Trump, apakah dia dan Elon Musk yang sama-sama kuat dan mencolok akan tetap bersatu dalam waktu lama? Meski tidak selalu mengikuti arahan Musk, namun Trump tampaknya sangat menghormatinya. Dari sini, prinsip pertama yang harus kita pegang adalah, di satu sisi, kita tidak boleh mengabaikan pengaruh Musk terhadap Trump. Di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan independensi Trump meskipun ia bergantung pada beberapa tokoh utama dalam timnya. Prinsip kedua, Trump adalah sosok yang sangat cerdas dan berbahaya. Dan timnya juga terdiri dari dangerously intelligent person, alias orang-orang cerdas yang sangat berbahaya. Meskipun belum pasti apakah Elon Musk juga berbahaya, namun dia jelas sangatlah cerdas. Bisakah Anda membayangkan, ketika sekelompok orang cerdas berkumpul dengan orang yang sangat berbahaya, hasil terburuknya bisa berujung pada kehancuran total. Sementara yang lebih ringan bisa membawa perubahan drastis. Ini sebagian disebabkan oleh ketidakmampuan sejumlah politisi mainstream, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Di tengah perubahan besar dalam satu abad terakhir, mereka masih terjebak dalam pola pikir politik lama, menyebabkan reaksi kuat dari masyarakat global. Akibatnya, seorang konservatif ekstrim seperti Trump muncul sebagai tokoh perubahan. Orang yang paling konservatif kini menjadi simbol perubahan. Sedangkan Partai Demokrat yang seharusnya progresif malah menjadi pihak yang paling konservatif. Dalam situasi ini, kita harus memahami bahwa tim Donald Trump terdiri dari para pengacau dan agen perubahan. Bagi pilar demokrasi AS, mereka adalah pengacau. Tetapi mereka juga orang-orang cerdas yang berkomitmen pada perubahan. Sejauh mana Trump dan timnya akan mengguncang atau mengubah demokrasi AS dan masyarakat Barat, mungkin bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi berdasarkan karakter dan dasar sosial serta dunia yang mereka bentuk, untuk memprediksi arah mereka ke depan. Secara strategis, China yang dipandang sebagai lawan utamanya harus memahami bahwa tim Donald Trump yang baru adalah pengacau sekaligus agen perubahan. Jika analisis ini benar, ini akan mempengaruhi banyak strategi China dan dunia dalam berurusan dengan Trump. Prinsip ketiga, di proses ini sangatlah jelas bahwa Trump ingin mencapai banyak hal, sehingga mungkin akan bertindak dengan cara yang tidak konvensional atau bahkan inkonsisten. Tetapi perlu dicatat bahwa inkonsistensi adalah strateginya. Sementara di tingkat strategi, dia tetap konsisten. Trump adalah sosok yang penuh dengan sifat Jianghu dalam bahasa Mandarin, alias semacam semangat persaudaraan ala gangster. Jadi, untuk berhadapan dengan Trump, dunia juga harus memiliki semangat yang sama. Secara keseluruhan, saat ini Presiden Putin belum memberikan sikap tegas. Namun ada saling kekaguman antara Trump dan Putin. Sosok yang paling Trump kagumi adalah Viktor Orban, Perdana Menteri Hongaria, karena mereka sama-sama berhaluan otoriter. Otoritarianisme menekankan pada sentralisasi kekuasaan, konsep dan kehendak pribadi, yang sering kita sebut sebagai neo-otoritarianisme di akhir tahun 80-an, yaitu cara mendorong konsep pribadi melalui tangan besi. Trump adalah pengacau sekaligus agen perubahan. Dalam proses ini, ia cenderung menggunakan cara keras. Saat menggunakan cara keras, dia sangat memperhatikan lawannya, dan apakah mereka juga memiliki semangat Jianghu atau premanisme. Bagi Trump, lawannya bisa saja berbeda pandangan, karena setiap negara seharusnya mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun, yang terpenting adalah
apakah lawan bisa menghasilkan reaksi kimia dengannya. Kriteria utamanya adalah apakah lawan memiliki semangat Jianghu premanisme, apakah mereka bisa dipercaya, dan apakah mereka tegas dan kuat, yaitu bisa memberikan serangan keras pada lawan, namun masih bisa saling menghormati. Oleh karena itu, secara taktis, kita katakan bahwa Trump adalah orang yang tidak konvensional dan tak terduga. Tetapi yang lebih penting adalah menangkap semangat preman saat berhadapan dengannya. Terakhir, prinsip keempat. Dalam berhadapan dengan Trump, kita perlu memahami strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan jelas. Trump adalah seorang bisnismen, lebih cenderung pebisnis kecil, yang mengejar keuntungan pribadi sebanyak mungkin. Namun seorang pebisnis besar mengejar keuntungan bersama, terutama dengan memberi kesempatan pada mitra untuk menang terlebih dahulu. Bagi China, Trump tidak begitu cerdik. Pada dasarnya, dia masih berpikir sebagai pebisnis kecil. Jadi saat berhadapan dengannya, China selalu berperan sebagai pebisnis besar atau konglomerat yang menang bersama dengannya. Karena Trump adalah seorang pengacau dan agen perubahan yang tidak terduga, maka cara China berurusan dengan mereka juga akan berubah. Beijing akan menyesuaikan diri dengan perubahan mereka. Jika mereka ingin mencapai sesuatu, Beijing bisa bantu mereka mencapainya. Tentu saja, dengan pemikiran strategis yang lebih tinggi. Secara taktis, dunia harus memiliki semangat Jianghu ketika berhadapan dengan Trump. Meskipun terdengar kasar, namun inti dari semangat Jianghu preman adalah minum sampai teler atau mabuk bersama saat perlu, tit for tat bila terpaksa, konsisten dalam strategi, fleksibel dalam taktik, memberikan pukulan telak kepadanya, tetapi tetap bisa merangkul setelahnya. Sementara orang-orang Demokrat cenderung terlalu akademis. Banyak lembaga think tank China menganggap bahwa tim Biden adalah pemerintahan AS terburuk pasca Perang Dunia Kedua. Baik Antony Blinken maupun Jake Sullivan, lulusan Ivy League, adalah anak-anak kemarin sore yang tidak tahu bagaimana menghadapi Trump. Kini, Trump memiliki sekumpulan orang pintar yang berani dan bersemangat Jianghu preman. Sebuah kelompok orang pintar yang sangat berbahaya. Dalam konteks ini, jika Indonesia ingin mewujudkan kepentingan nasionalnya, pertama-tama pemimpin kita juga harus mengubah pola pikirnya. Kesimpulannya, agar Indonesia berhasil mencapai kepentingan nasional, pemimpin kita perlu mengubah pola pikir dan mengadopsi semangat persaingan seperti Jianghu preman ketika berhadapan dengan Trump. Dengan menggabungkan taktik dinamis, keteguhan, dan strategi kuat untuk rakyat Indonesia, kita bisa memperjuangkan kepentingan nasional kita. Intinya, tantangan inovasi pendidikan kita saat ini hanya bisa ditaklukkan dengan memperkuat diri. Satu-satunya cara menaklukkan lawan adalah dengan membangun kekuatan kita sendiri.